Ya pemirsa, pasca insiden tawuran yang berujung korban jiwa, ratusan aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan sweeping di permukiman dua wilayah berseteru. Ya dari hasil sweeping, petugas temukan minuman keras, senjata tajam, dan ratusan botol yang diduga akan dibuat bom molotov. Aksi sweeping dilakukan ratusan personil Polri, Brimopolda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP dengan menyatroni dua pemukiman di Kebon Singkong, Duren Sawit, dan Cipinang Jagal, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sweeping yang dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Timur langsung memeriksa sejumlah remaja mencurigakan. Petugas menyisir satu persatu lokasi untuk mencari berbagai jenis senjata yang diduga disembunyikan para pelaku tawuran. Petugas juga mengamankan sejumlah remaja yang berusaha kabur saat mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan. Dalam aksi sweeping tersebut, petugas menemukan minuman keras, berbagai jenis senjata tajam, dan ratusan botol bekas minuman yang diduga akan digunakan untuk membuat bom molotov. Petugas juga mengamankan 4 remaja yang diduga sebagai admin medsos yang mengkoordinir aksi tawuran antar warga Kebon Singkong dan Cipinang Jagal. Sedikitnya, 18 remaja pelaku tawuran antara warga Cipinang Jagal Pulau Gadung dan Kebon Singkong Duren Sawit diamankan petugas di Mapolres Jakarta Timur. Kami bisa menemukan alat-alat yang diduga yang disimpan oleh anak-anak atau pelaku tawuran, antara lain berupa celurit, golok, panah, dan juga botol-botol minuman yang diduga akan digunakan untuk sebagai alat untuk membuat bom molotov dan juga sebagai alat untuk melempar lawannya. Kini para pelaku terancam 2 pasal tentang penyerangan atau penganiayaan yang dilakukan beberapa orang, serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, kepergok janjian tawuran melalui media sosial. Belasan remaja diamankan petugas gabungan Polsek, Pabean, Cantikan, dan Polres Tanjung Perak, Surabaya. 12 remaja ini ditangkap dengan barang bukti celurit berukuran besar. Petugas gabungan Polsek Pabean Cantikan dan Polres Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mengamankan beberapa remaja yang sedang janjian untuk tawuran di Jalan Kusuma Bangsa, Kapasari. Kelompok remaja tersebut kocar-kacir dikejar polisi. Polisi mengamankan 12 remaja yang masih berstatus pelajar dan 5 senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Aksi para ABG janjian untuk tawuran ini sebelumnya diketahui polisi saat operasi cyber di media sosial. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan tawuran. Dipakai konten untuk video atau bagaimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Aksi para remaja ini meresahkan warga karena tawuran menggunakan senjata tajam di tempat umum sehingga membahayakan orang lain. Saya sendiri kan kerjanya antar kota, jadi pulang itu pukul 18 ke atas. Jadi kalau misalkan mau pulang terus melewati segerombolan anak-anak kayak gitu itu kan khawatir ya, apalagi kalau mereka membawa senjata tajam. Saya juga punya anak ABG gitu dan sekolahnya juga full day dan tahu kan kalau full day itu pulangnya pasti sore jelang malam juga. Nah sebagai orang tua juga khawatir. Persiapan karena kan sebagai kayak masyarakat Surabaya kan mau pulang kan waktu kerja kan nggak tentu kadang malam itu kan ada rasa takut juga. Semoga itu kepolisian makin ketat, makin sering patroli ke kampung-kampung yang kecil, kampung-kampung yang rawan, jangan biar tidak menular kemana-mana. Setelah diamankan, para remaja ini didata dan dipanggil orang tua serta guru sekolahnya, kemudian diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Sedangkan remaja yang membawa senjata tajam diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei melaporkan.
Dua pemuda pencuri sepeda motor, satu diantaranya pemirsa masih di bawah umur, diringkus aparat kepolisian dari tim Sus Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar. Ya, bersama barang bukti motor hasil curiannya, kedua pelaku ini digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Usai mendapatkan informasi adanya kasus pencurian motor milik salah seorang mahasiswa warga Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tim Sus Polsek Tamalan Rea langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan dua pemuda pelaku pencurian. Ironisnya satu di antaranya masih di bawah umur. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan satu unit motor korban dan 2 unit motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kapolsek Tamalan Rea, Kompol Muhammad Yusuf, membenarkan pihaknya telah mengamankan 2 pelaku yang merupakan pencuri sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tamalan Rea. Laki RD ini melakukan pencurian dengan melihat kendaraan yang tidak terkunci leher ataupun didorong. Kemudian setelah dorong baru dilakukan diamankan kemudian dibawa ke tempat lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Mojokerto, Jawa Timur kian merajalela. Dalam jangka waktu sehari, aksi curanmor terjadi di 2 kecamatan. Ya, diduga pencuri motor adalah orang yang sama. Lihat adanya kesamaan pada kaos, bertopi, dan tato di tangan. Pencurian motor di rumah indekos di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terekam CCTV. Diduga pencurian dilakukan pelaku yang sama, mengenakan topi hitam. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku sebagai eksekutor mencuri motor, sedangkan pelaku lainnya mengawasi situasi lokasi. Itu kan pagi jam 5:30 itu kan saya ditelepon sama Bu Ida. Itu bilang kalau motornya nggak ada. Terus saya langsung ke sini, saya cek CCTV. Itu memang diambil sama orang sekitar jam 4.58. Terus saya simpan videonya CCTV, lalu saya laporkan ke Polsek Pungging. Kejadian pencurian motor ini telah dilaporkan ke Polsek Pungging, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Ya, ada saja ulah maling sepeda pemirsa di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Ya, saat tertangkap warga, pelaku ini mengaku saudara dengan korban. Sejumlah warga berkerumun di depan pos keamanan warga Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Ujang seorang pria yang masih bujangan diinterogasi warga dan pengurus RT setempat. Pelaku tertangkap tangan lantaran kedapatan mencuri sebuah sepeda lipat milik warga. Pelaku mengaku seorang diri mencuri sepeda lipat milik saudaranya ini dan baru pertama kali. Beda, udah berapa kali? Baru kali ini. Kamu ngelakuin ini berapa orang? Sendiri. Anak itu, saudara tuh. Itu sepeda bukan banyak. Oh iya, lu udah di depan digotong katanya, dimaling apa? Maling, dia ngaku bilang masih saudara, kenal juga enggak. Petugas Buser unit Reskrim Polsek Tambora yang datang ke lokasi membawa pelaku ke Polsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Satgas Khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Timur berhasil menangkap 41 tersangka dan 28 laporan kasus perdagangan orang. 21 laporan ini merupakan kasus penyaluran calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri dan 7 laporan kasus mempekerjakan korban dalam bisnis prostitusi.
Satgas Khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Timur mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di Jawa Timur periode 29 Oktober hingga 22 November 2024. Hasilnya, sebanyak 41 tersangka dari 28 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang berhasil ditangkap. Kasus tindak pidana perdagangan orang didominasi kasus penyaluran pekerja migran Indonesia ke luar negeri seperti Malaysia yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja serta kasus bisnis prostitusi. Polisi menyatakan para penyalur dalam aksinya menggunakan modus mendirikan balai latihan kerja abal-abal untuk menyalurkan pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di luar negeri. Namun saat berada di negara tujuan, para pekerja migran justru dipekerjakan di perkebunan dan peternakan. Sementara dalam perkara prostitusi, para korban yang masih berusia di bawah umur dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, mayoritas lewat aplikasi. Adapun hasil yang kami capai yaitu jumlah kasus ada 28 dengan jumlah tersangka beserta jajaran itu sebanyak 41 tersangka. Polda Jatim menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perangkat komputer dan mesin print, sejumlah uang tunai, serta dokumen paspor dan buku nikah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor di Tangerang, Banten babak belur dihajar massa setelah aksinya terpergok pemilik motor. Pelaku meringis kesakitan saat jimat dan sajam yang ia gunakan diamankan warga. Pemirsa, ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir di grebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Kena nih. Sekarang udah nampun loh. Kena nih. Warga Haji Gadung, Pondok Lagi, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten berhasil menangkap pencuri motor. Warga yang geram terus menghakimi pelaku yang sudah terkepung hingga babak belur. Pelaku meringis kesakitan saat jimat dan senjata tajam yang ia bawa diamankan warga. Menurut korban, sebelum diamankan warga, dirinya sempat terlibat perkelahian dengan pelaku karena nekat membawa motornya dengan cara mencongkelnya terlebih dahulu menggunakan kunci letter T. Tersungkur kan, dia bangun melakukan perlawanan. Ya, temannya kan nungguin di samping sana tuh, tapi emang karena dia ngelawan ya saya lawan lagi. Yang penting motor saya pulang ya kan, saya nggak mikirin apa-apa tuh. Ya bukti-buktinya sih banyak bang, dia ada kunci T. Sajam terus kayak jimat-jimat yang menurut dia itu bisa bikin dia kebal apa kan. Usai diamankan warga, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Ciputat Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi pun kini masih mengejar pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.